nama saya Yolanda Basma Manurung. Dalam video ini saya akan memaparkan hasil dari analisis atau penelitian saya yang berjudul analisis kelembagaan atas tugas dan fungsi DPRD dalam hubungannya dengan pemerintah daerah dan pusat kasus konflik HPBD di Kota Tegal, di mana kajian ini penting untuk bisa memahami bagaimana dinamika hubungan kelembagaan antara legislatif dan juga eksekutif di daerah mempengaruhi kebijakan publik, khususnya dalam penyusunan APBD itu sendiri. Nah, dalam sistem pemerintahan desentralisasi Indonesia, DPRD itu cukup memiliki peran sebagai lembaga legislatif daerah yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan juga pengawasan. Namun seringkali DPRD ini tidak dapat menjalankan peran tersebut secara optimal karena berbagai kendala kelembagaan ataupun politik gitu. Nah, salah satu contoh aktualnya adalah konflik pembahasan APBD tahun 2024 di Kota Tegal, di mana perselisihan terjadi antara DPRD dan tim anggaran pemerintahan daerah terkait defisit anggaran, rasionalisasi belanja OPD dan prioritas program, di mana rumusan masalah dalam penelitian ini sendiri adalah yang pertama, bagaimana pelaksanaan dari tugas dan juga fungsi DPRD Kota Tegal dalam proses pembahasan APBD. Yang kedua, bagaimana sih relasi kelembagaan dengan pemerintah daerah dan pusat, serta faktor-faktor apa yang memang memicu konflik anggaran tersebut. Nah, dalam penelitian ini sendiri menggunakan teori perwakilan politik dari Susan Stokes, di mana teori ini tuh menjelaskan dua bentuk perwakilan. Yang pertama ini programatik, di mana wakil rakyat ini tuh mendorong kebijakan yang berbasis kepentingan publik, dan yang kedua ini adalah klientelistik, di mana relasi politik didasarkan pada pertukaran materi atau jasa dengan imbalan dukungan politik. Nah, Stokes sendiri juga menekankan bahwa pentingnya peran DPRD sebagai broker politik dalam sistem patronase, terutama dalam distribusi sumber daya APBD, di mana metode yang digunakan dalam penelitiannya sendiri adalah studi pustaka, di mana mengumpulkan data-data dari jurnal ilmiah, undang-undang, berita media, dan juga dokumen kebijakan lainnya. Nah, tujuannya adalah memahami bagaimana sih hubungan kelembagaan antara DPRD, pemerintah daerah, dan pusat, yang mana berpengaruh pada kinerja penganggaran di Kota Tegal itu sendiri. Nah, dalam konflik APBD Kota Tegal, DPRD ini tuh gagal untuk menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan secara maksimal. Nah, salah satu pemicunya itu adalah dominasi dari eksekutif sendiri dalam proses penyusunan APBD ini. Misalnya, rasionalisasi anggaran OPD sebesar 17% yang mana dilakukan tanpa persetujuan DPRD. Nah, DPRD ini juga mengkritik gitu program seperti Smart Classroom sebesar 18,5 miliar yang mana dinilai dipaksakan. Nah, fraksi-fraksi seperti Gerindra, PAN, dan juga PPP menyuarakan keberatan. Namun memang pembahasan ini tetap buntu karena tidak adanya konsensus. Secara kelembagaan sendiri, DPRD itu terjebak dalam praktik klientelisme, di mana pengambilan keputusan ini tuh lebih didorongkan oleh kepentingan politik jangka pendek, bukan kepentingan publik yang jangka panjang. Nah, hal ini tuh cukup selaras gitu dengan teori Stokes itu sendiri, di mana konteks sosial ekonomi yang lemah, terus juga strategi klientelistik yang lebih dominan, di mana sumber daya APBD itu dijadikan sebuah alat negosiasi politik, yang mana akibatnya itu fungsi dari representasi publik ini tuh tergeser oleh logika transaksional. Nah, selain itu ada ada masalah gitu, intervensi vertikal dari pemerintahan pusat itu sendiri, di mana meskipun Kementerian Dalam Negeri dan juga keuangan itu memiliki otoritas atas APBD, mereka ini tuh seringkali gitu tidak memahami kondisi lokal sehingga bisa memperumit penyelesaian konflik. Nah, tidak adanya sistem koordinasi yang efektif dan juga stabil ini tuh bisa memperkuat deadlock antara DPRD dan juga eksekutif. Nah, akibatnya tuh pembangunan dan pelayanan publik ini tuh tertunda. Nah, faktor lainnya adalah lemahnya dari kapasitas kelembagaan DPRD sendiri, terus juga keterbatasan SDM, minimnya tenaga ahli, dan juga kurangnya akses terhadap data. Nah, yang membuat mereka rentan dikendalikan oleh elit politik dan juga eksekutif ya hal itu gitu. Nah,
Nah, kasus ini tuh memperlihatkan bahwasanya konflik antara DPRD, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat ini bukan hanya sekadar persoalan teknis anggaran, tapi lebih dari itu. Nah, konflik ini tuh cukup mencerminkan masalah struktural dan kultural dalam hubungan kelembagaan pemerintah daerah kita ini gitu. Nah, konflik terbuka yang terjadi dalam pembahasan APBD 2024 ini, di mana DPRD Kota Tegal ini tuh menolak sejumlah kebijakan anggaran yang memang diajukan oleh tim anggaran pemerintah daerah. Salah satunya adalah defisit APBD sebesar 20 miliar, yang mana ini tuh dinilai tidak realistis karena memang tidak bisa ditutup oleh sistem pembiayaan tahun sebelumnya. Selain itu juga kan tadi DPRD itu juga menolak program dari Smart Classroom di Dinas Pendidikan itu sendiri, yang mana itu mencapai nominal 18,5 miliar. Alasan dari penolakannya sendiri bukan hanya soal prioritas, tapi memang juga dikenal karena program ini tuh dinilai dipaksakan gitu dan tidak melalui mekanisme pembahasan yang sahnya. Nah, tidak hanya itu gitu, DPRD ini juga mempersoalkan rasionalisasi anggaran sebesar 17% yang mana dilakukan oleh eksekutif tanpa melalui badan anggaran DPRD itu sendiri. Di mana ini tuh merupakan suatu permasalahan yang jelas gitu, melanggar prinsip dari check and balance itu sendiri, karena memang fungsi anggaran itu sendiri adalah wewenang bersama antara legislatif dan juga eksekutif. Nah, dalam konteks ini bisa kita lihat bahwasanya DPRD itu belum benar-benar memiliki kapasitas kelembagaan yang kuat. Nah, yang kuat untuk bisa menjalankan fungsi kontrol dan juga legislasi, di mana mereka ini masih kerap gitu berada dalam posisi reaktif dan juga terjebak dalam tarik-menarik politik praktis, bukan sebagai aktor yang representatif yang solid. Nah, jika kita mengaitkan dengan teori kelembagaan sendiri, bahwa saya terlihat bahwa struktur dari organisasi DPR ini itu memang sering tidak didukung oleh sistem pendukung yang memadai seperti tenaga ahli, data yang valid, terus juga hingga ruang diskusi yang memang terbuka gitu. Nah, akibatnya fungsi dari pengawasan DPR ini sendiri itu menjadi lemah, dan mereka ini tuh cukup rentan terhadap tekanan dari eksekutif maupun dari aktor informal seperti oleh partai atau penguasa lokal. Nah, selanjutnya dalam perspektif dari teori perwakilan politik Susan Stokes ini sendiri, kita bisa melihat bahwasanya bagaimana sih DPRD Kota Tegal ini tuh beroperasi dalam pola perwakilan klientelistik, bukan hanya programatik, di mana artinya kebijakan dan juga anggaran itu tidak sepenuhnya berdasarkan pada kebutuhan publik atau rencana pembangunan jangka panjang, melainkan lebih pada kalkulasi politik yang jangka pendek. Nah, siapa yang mendapatkan apa dan bagaimana itu hal itu tuh bisa menguntungkan secara politik, dimana itu cukup terlihat dari distribusi anggaran yang tidak proporsional, gratifikasi, serta pengaruh kelompok-kelompok tertentu terhadap proyek-proyek strategis, dimana praktis seperti ini tuh cukup umum gitu di daerah yang mana masyarakatnya tuh masih dalam kondisi pendidikan dan juga ekonomi yang rendah, di mana dukungan politik ini tuh lebih mudah didapatkan melalui pendekatan transaksional ketimbang ideologis, di mana dalam kasus Tegal ini sendiri DPRD ini tuh sebagai aktor formalnya yang mana seharusnya itu menjadi penjaga transparansi dan juga kepentingan publik. Tapi dalam kenyataannya tuh mereka lebih sering digunakan sebagai alat legitimasi kebijakan eksekutif, bahkan ikut terlibat dalam dinamika klientelisme, di mana teori Stokes ini juga menekankan pentingnya keberadaan broker politik, yaitu aktor-aktor yang memang menghubungkan elit dengan pemilih, biasanya itu dengan imbalan sumber daya. Disinilah gitu DPRD ini tuh berada gitu. Nah, mereka ini tuh tidak hanya melihat rakyat ini, tetapi juga bertindak sebagai perantara dalam sistem patronase politik lokal. Masalah berikutnya adalah adanya koordinasi vertikal yang tidak sinkron, di mana antara DPRD dan pemerintah daerah dan juga pusat. Nah, pemerintah pusat ini tuh melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan ini memiliki otoritas yang memang besar gitu atas APBD, tetapi memang kadang tidak memahami konteks lokal itu sendiri. Nah, hal ini tuh cukup memperumit proses penyesuaian anggaran dan bahkan membuat konflik itu semakin dalam gitu, karena masing-masing dari pihak
ini tuh memiliki kepentingan dan juga standar berbeda. Nah, proses penyusunan dari APBD ini pun menjadi arena negosiasi kekuasaan gitu. Nah, bukan arena partisipatif yang terbuka, di mana ini tuh bisa kita lihat dari minimnya pelibatan masyarakat sipil atau forum konsultasi publik dalam penyusunan anggaran itu sendiri. Nah, akibatnya yang terjadi adalah siklus stagnasi, APBD-nya molor, proyek tertunda, masyarakat dirugikan. Ini semua tuh karena lemahnya dari desain kelembagaan itu sendiri, rendahnya transparansi dan juga dominasi politik transaksional dalam proses penyusunan kebijakan publik. Nah, maka dari itu pembahasan ini tuh cukup mengajak kita melihat bahwasanya reformasi kelembagaan DPRD ini sendiri itu tidak hanya penting secara administratif, tetapi juga mendasar untuk bisa memperbaiki kualitas demokrasi lokal, di mana kita ini tuh tidak bisa hanya berharap pada prosedur, tetapi juga tetapi juga pada transformasi budaya politik dan sistem kontrol yang memang lebih akuntabel. Nah, dalam konflik APBD Kota Tegal ini adalah contoh yang nyata gitu lemahnya sistem check and balance di daerah. DPRD ini tuh belum mampu menjalankan fungsi pengawasan dan juga representasi secara independen. Nah, dalam kerangka teori Stoker sendiri, hal ini tuh menunjukkan gitu bahwasanya dominasi strategi klientelistik yang mengikis prinsip transparansi dan juga akuntabilitas. Nah, maka rekomendasi yang saya bisa berikan adalah yang pertama adalah penguatan dalam kelembagaan DPRD, terus juga terutama pada aspek SDM, tenaga ahli dan juga akses data. Yang kedua itu adalah meningkatkan partisipasi publik dan juga transparansi dalam proses penyusunan APBD. Di mana yang ketiga, membangun mekanisme dari koordinasi yang lebih efektif antara DPRD dan juga pemerintah daerah dan juga pusat itu sendiri. Dengan demikian DPRD sendiri itu dapat benar-benar gitu menjadi lembaga yang representatif rakyat, bukan hanya sebagai alat legitimasi dari kekuasaan itu sendiri. Nah, sekian presentasi dari saya. Semoga pemaparan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai persoalan kelembagaan di tingkat daerah dan pentingnya reformasi sistem pengawasan legislatif. Terima kasih.